Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Picture and Picture. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Nurjatis Kaningsi dengan NIM 045, Kurota Ayurni Nuha Sabira dengan NIM 047, Arisa Putri Cihanitami dengan NIM 048, Dinda Putri Trisnawati dengan NIM 049, Indra Tiwarna Aji dengan NIM 050, Siti Nur Syarifah dengan NIM 051, dan Fitri Izaturonia dengan NIM 052. Latar belakang dari model pembelajaran Picture and Picture. Menurut Putra, pendidikan merupakan proses yang kompleks karena merupakan upaya terencana, sistematis, terstruktur, dan bertujuan untuk menumbuh kembangkan, mengelola, membina, mengarahkan, dan mengubah manusia yang merupakan makhluk multidimensi ke arah kesempurnaannya. Pendidikan identik dengan pembelajaran yang merupakan proses penciptaan kondisi yang menguntungkan untuk interaksi pertukaran belajar, mengajar antara guru, siswa, dan komponen pembelajaran lainnya. Komponen tersebut antara lain berupa tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dalam pembelajaran diperlukan inovasi, yaitu mengutamakan kemampuan menjadikan siswa sebagai pusat, memberikan pengalaman belajar dan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, kami mengangkat model pembelajaran Picture and Picture sebagai salah satu strategi untuk menjadikan peserta didik semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik, teori belajar, sintaks atau langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan, serta pengaplikasian dari model pembelajaran Picture and Picture. Berikut ini merupakan karakteristik model pembelajaran Picture and Picture. Model pembelajaran Picture and Picture merupakan suatu model belajar yang menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Gambar-gambar ini menjadi perangkat utama dalam pembelajaran. Untuk itulah, sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik bentuk kartu atau dalam bentuk karta berukuran besar. Gambar-gambar tersebut juga bisa ditampilkan melalui bantuan PowerPoint ataupun software lainnya. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik yang inovatif, kreatif, dan tentu sangat menyenangkan. Dalam pembelajaran diperlukan teknik komunikasi yang tepat untuk menunjang proses pembelajaran. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran Picture and Picture. Teori kognitif. Model pembelajaran teori kognitif Picture and Picture ini termasuk dalam teori kognitif yang dalam pembelajaran menekankan proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh siswa. Pada teori kognitif, proses pembelajarannya banyak melibatkan mahasiswa dan bekerja dalam kelompok sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Picture and Picture ini menggunakan gambar-gambar sebagai media pembelajaran, disesuaikan dengan materi yang diharapkan dapat melatih tingkat kemampuan berpikir siswa melalui gambar yang tidak disertai teks. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran Picture and Picture. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan pembelajaran yang bersifat generatif. Teori belajar konstruktivisme memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lainnya yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Filsafat konstruktif
kognitivisme menjadi landasan model pembelajaran kooperatif picture and picture dengan pembelajaran student central learning. Pembelajaran ini mengutamakan keaktifan siswa sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan arahan sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Deep learning. Sintaks model pembelajaran picture and picture. Tahap pertama yaitu penyampaian kompetensi. Pada tahap ini, guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Tahap kedua, presentasi materi, tahap penyajian materi. Guru telah menciptakan momentum awal pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat pada hal ini. Tahap ketiga, penyajian gambar. Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Tahap keempat, pemasangan gambar. Pada tahap ini, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasangkan gambar-gambar secara urut dan logis. Tahap kelima, penjajakan. Tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan untuk menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang ingin dicapai. Tahap keenam, penyajian kompetensi. Berdasarkan komentar atau penjelasan atau urutan gambar-gambar, guru bisa menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Tahap ketujuh, penutup. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan. Kelebihan model picture and picture. Yang pertama, siswa lebih cepat menangkap materi melalui gambar-gambar. Yang kedua, dapat meningkatkan daya nalar siswa melalui pengurutan gambar. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja di depan kelas. Yang keempat, siswa lebih bertanggung jawab dalam memberikan alasan dalam pengurutan gambar. Kekurangan model picture and picture. 1. Siswa sulit mengurutkan gambar-gambar yang cocok. 2. Memakan waktu lebih banyak pada proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus lebih menguasai kelas. Dan yang terakhir, dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang memadai. Pengaplikasian model pembelajaran picture and picture. Materi yang kami angkat sebagai contoh penerapan model pembelajaran picture and picture adalah sistem pencernaan pada manusia. Silakan disimak ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, indikator pembelajaran dalam materi sistem pencernaan pada manusia, yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan mekanisme pencernaan pada manusia. 2. Siswa mampu menjaga kesehatan diri dengan prinsip dalam memperoleh nutrisi. Adapun teori dari pengaplikasian model pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru masuk ke dalam kelas dan memberi salam. Kemudian yang kedua, berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas ataupun guru. Yang ketiga, guru memberikan materi dapat berupa PowerPoint, uraian singkat dari buku pegangan maupun dari berbagai sumber. Yang keempat, guru dapat membagi dalam kelompok ataupun per individu. Yang kelima, guru menunjukkan gambar dan menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. Yang keenam, siswa berdiskusi dan guru menyiapkan alat dan bahan untuk memulai kegiatan. Yang ketujuh, guru dapat memberikan hasil kesimpulan ke siswa dan mereview apabila penjelasan dari siswa ada yang kurang.
Nah, ini merupakan contoh dari pembelajaran picture and picture. Gambar ini sudah disusun secara berurutan. Yuk sama-sama memahami apa yang dimaksud dari gambar ini. Yang pertama ada makanan yang sudah siap untuk disantap. Kemudian masuk melalui mulut. Setelah itu masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian dicerna di lambung. Setelah dari lambung, makanan dicerna di usus halus. Kemudian masuk ke usus besar dan berakhir di anus. Nah, dari gambar tersebut pasti udah tahu dong ya ini materi apa? Ya, benar banget. Ini materi sistem pencernaan. Jadi lebih mudah ya kalau belajarnya pakai gambar kayak gini.